keterbukaan di dalam relasi. Suatu openness, suatu keterbukaan di dalam relasi. Saudara sekalian, ketika Simon orang Farisi itu mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Tuhan Yesus menjawab undangan itu dan makan perjamuan di rumah Simon. Saudara, ini suatu tindakan yang berisiko. Bukankah di dalam teks sebelumnya, Yesus sendiri berkata, orang Farisi menuding dia sebagai pelahap dan peminum? Mengapakah Yesus mau masuk ke dalam jebakan Simon orang Farisi? Ini jebakan. Kalau Yesus masuk dan kemudian makan perjamuan di rumah Simon orang Farisi, maka Simon akan berbicara kepada orang Farisi, memang betul dia pelahap dan peminum. Buktinya apa? Dia makan di rumah saya. Bukankah Yesus baru saudara diomongi seperti demikian? Dan Yesus sendiri aware akan kalimat itu. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak memperdulikan akan setiap kemungkinan itu. Dia tetap memenuhi undangan daripada Simon untuk datang dan masuk ke dalam persekutuan itu. Tuhan Yesus membuka diri untuk memasuki relasi yang beragam. The openness of a relationship. Saudara, keterbukaan di dalam relasi. Yesus membuka diri untuk masuk ke dalam relasi yang sedemikian rupa. Dengan Simon orang Farisi. 3 kali Yesus pergi ke rumah Simon. 3 kali Yesus pergi ke rumah Simon. Pertama kali Yesus pergi ke Simon, muridnya, ketika menyembuhkan ibu mertua Simon. Itu muridnya. Orang yang bukan dibuang oleh masyarakat, juga yang bukan membuang masyarakat. Kali kedua, Yesus pergi ke rumah Simon orang kusta di Betania, ketika Maria meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu murni. Simon orang kusta, orang yang dibuang oleh masyarakat. Ketiga, Yesus pergi ke rumah Simon orang Farisi, orang yang membuang masyarakat. Saudara lihat ya, 3 Simon rumahnya dia kunjungi. Dia buka, saudara. Pertama Yesus pergi ke Simon, muridnya, Simon Petrus, menyembuhkan ibu mertua Simon. Yesus pergi ke situ kepada Simon, bukan orang yang dibuang, bukan juga orang yang membuang. Simon orang Yahudi, Simon seorang nelayan, bukan seorang yang dibuang oleh masyarakat. Bukan juga seorang yang membuang masyarakat, sebab dia bukan anggota orang Farisi. Kali yang kedua, Yesus pergi ke rumah Simon, orang kusta, ketika di Betania dan menerima minyak daripada Maria itu. Simon orang kusta adalah orang yang dibuang. Saudara lihat ini. Simon orang kusta adalah orang yang dibuang. Yesus pergi ke rumah dia. Kali yang ketiga, Yesus pergi kepada rumah Simon orang Farisi, adalah saudara sekalian orang yang membuang orang lain. 3 macam, saudara. Pertama, Simon yang tidak dibuang juga tidak membuang. Kali kedua, Simon yang dibuang. Kali ketiga, Simon yang membuang, saudara. 3 macam orang dia datang, saudara. Ini menggambarkan kepada kita keterbukaan di dalam relasi Tuhan Yesus dengan orang-orang lain, saudara. Dia datang, dia membuka, saudara, dan masuk. Saya juga mencatat, saudara sekalian, Yesus datang ke rumah pemungut cukai 2 kali. Ke rumah Matius, makan di situ, dan menumpang di rumah Zakius. Matius adalah pemungut cukai kelas bawah. Zakeus adalah pemungut cukai kelas atas. Yang satu menjadi rasul, yang satu hanya menjadi orang murid biasa. Yesus juga pergi kepada rumah mereka. 3 Simon, 2 pemungut cukai. Saudara, dia pergi kepada Simon yang bermacam-macam. Dia pergi kepada pemungut cukai yang bermacam-macam. Ini semua adalah fakta-fakta yang menggambarkan keterbukaan relasi Tuhan Yesus dengan orang lain. Saudara sekalian, itu sebabnya undangan pertama saudara kepada Simon. Simon, aku datang kepada rumahmu tanpa curiga. Mengapakah perempuan ini datang ke rumahmu? Engkau mencurigai. Dan nanti saudara sekalian, Yesus menerima Simon. Tapi Simon tidak menerima perempuan itu. Yesus menerima Simon sepenuh hati. Nanti dalam bagian selanjutnya. Tapi Simon tidak menerima Yesus sepenuh hati. Yesus menerima Simon sepenuh hati. Sayang, Simon tidak menerima Yesus sepenuh hati, saudara. Yesus menerima Simon, tapi Simon tidak menerima perempuan ini. Yesus menerima Simon sepenuh hati, tetapi Simon tidak menerima dia sepenuh hati. Saudara sekalian, saya ingin kita menggabungkan pemahaman ini dengan suatu kesadaran dan keyakinan. Di dalam hal prinsip, Tuhan Yesus tertutup. Di dalam hal relasi, Tuhan Yesus terbuka. Di dalam hal prinsip, Tuhan Yesus tertutup. Unchangeable, tidak berubah. Di dalam hal relasi, terbuka.
Bagi kita, saudara, bagi kita hari ini, saudara sekalian, di dalam prinsip itu kita tidak sebut sebagai tertutup, sebab kita bukan kebenaran itu sendiri. Tuhan tertutup secara prinsip, sebab Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Kita tidak boleh mengatakan kita tertutup secara prinsip. Kita mengatakan kita ketat secara prinsip, tetapi longgar secara relasi. Ketat secara prinsip, tetapi longgar secara relasi. Secara prinsip itu ketat, saudara sekalian. Secara teologi itu ketat. Tapi relasi itu longgar, saudara. Saudara sekalian, di dalam relasi antara prinsip dan relasi. Prinsip itu memimpin relasi. Maka Paulus mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu jangan bergaul, saudara. Artinya relasi bisa berhenti, tapi prinsip tidak bisa berhenti. Karena relasi dipimpin oleh prinsip. Prinsip memimpin relasi. Kita tidak boleh membiarkan relasi itu mengatur prinsip, saudara. Prinsip itu memimpin relasi. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Kebenaran itu apa, saudara? Tetapi jelas, saudara sekalian, bahwa prinsip itu ketat, relasi itu longgar. Prinsip itu kaku, relasi itu luas. Kita orang reform kebablasan. Teologi dan prinsipnya kaku, sampai relasi pun kaku, cemberut terus. Saking reformnya. Prinsip ketat, teologianya ketat, saudara, tapi relasi itu longgar. Relasi itu longgar artinya apa, saudara sekalian? Kita bicara dengan siapa saja. Saya punya seorang teman hamba Tuhan, seorang wanita yang sangat ketat di dalam prinsip, saudara. Tapi saudara sekalian tidak pernah berantem sama orang. Karena setiap kali orang menawarkan kepada dia hal yang dia tidak setuju, dia menolak dengan senyuman. Prinsip tidak bisa dirubah. Prinsip itu dia pegang dengan ketat, saudara. Tapi relasi itu jangan dirusakkan. Kita jangan kebablasan dong, saudara. Prinsip itu ketat, saudara, tetapi relasi itu terbuka. Inilah misionaris, saudara. Kalau semua misionaris datang ke dalam ladang misi dengan prinsip yang ketat dan relasi yang kaku, tidak ada satu jiwa pun dimenangkan, saudara. Ketika sampai di China, Hudson Taylor langsung gundulin bagian depan rambutnya dan pakai Shanghai dress. Di dalam relasi itu terbuka, longgar. Tapi core of the gospel, Injil, inti Injil tidak bisa diganggu. Ini kebenaran, misi, visi tetap dipegang mati, harus diperjuangkan. Saudara, prinsip dan teologi itu kaku, prinsip dan teologi itu ketat, saudara, tetapi relasi itu longgar. Prinsip dan teologi itu transenden. Transenden, kita mempunyai jarak, saudara sekalian. Tidak bisa, kita beda. Kita punya jarak dong, kita beda. Yang you percaya sama yang saya percaya beda, tidak bisa ditawar. Tapi dalam relasi itu imanen, saudara. Dekat, hangat, saudara. Hangat. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau ada orang baru berdiri, disuruh berdiri oleh liturgis, saudara, tujuan disuruh berdiri itu, saudara, bukan berdiri sebagai patung dan mempermalukan dia, dan minggu depan dia tidak akan kembali lagi, karena pengalaman disuruh berdiri yang begitu memalukan. Tapi ketika sudah berdiri dan duduk, saudara yang duduk di sebelahnya, disalamin dong. Wong dia nggak utang sama saudara kok, ya kan? Dia nggak melukai saudara kok, disalamin, disenyumin, selamat datang Pak. Saudara sekalian, prinsip itu ketat, prinsip teologi kita tidak bisa tawar, saudara, kita kaku di dalam prinsip dan teologi. Relasi itu longgar. Yesus 3 kali pergi ke rumah 3 Simon, dan 2 kali pergi ke rumah pemungut cukai. Simon yang ditolak juga dia datang. Simon yang menolak juga dia datang. Simon yang tidak ditolak dan tidak menolak juga dia datang. Membuktikan dia akomodir semua. Dia terima semua. Dia akomodir semua. Tetapi saudara sekalian, dalam prinsip, dalam teologi itu tidak bisa tawar. Waspadailah ragi orang Farisi. Jelas. Itu teologi begitu ketat. Yesus menegur mereka. Saudara, ini adalah invitation yang pertama. Invitation kepada relasi yang terbuka. Tuhan memanggil Simon. Simon, terima. Aku menerima kamu sepenuh hati. Mengapa engkau tidak menerima orang lain? Saudara? Tidak hanya berbicara dalam konteks perempuan ini. Tapi bagi seorang Farisi, karena Lukas menulis 4 kali kata Farisi, 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 Farisi. Bagi seorang Farisi, bukan hanya orang berdosa, non-Jewish, Gentiles, itu juga diusir. Saudara. Yesus ingin apa, saudara? Terima. Relasi yang terbuka. Prinsip dan teologi ketat dan kaku. Relasi jangan. Saudara. Relasi
jangan dihancurkan. Relasi jangan dirusakkan. Mari kita belajar membangun relasi dengan orang lain. Seperti misionaris, saudara, dia datang kepada siapa saja. Dia datang kepada mereka, saudara, bersama dengan mereka. Hidup bersama dengan mereka, makan dengan mereka. Tapi adat istiadat mereka yang tidak sesuai firman, dia nggak ikutin, saudara. Dia lawan. Cuma dia lawan, saudara, tidak dengan cara-cara yang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketat atau tertutup di dalam prinsip unchangeable. Tidak bisa dirubah, prinsipnya jelas. Tetapi relasi begitu terbuka. 3 Simon. Simon yang menolak, Simon yang ditolak, Simon yang tidak ditolak, dan yang tidak menolak. 3-tiganya didatangin. Membuktikan Yesus mengakomodir segala keadaan. Yesus menampung segala yang demikian beragam itu. Gereja itu, saudara sekalian, itu tampungan. Kalau kita tidak mempunyai hati besar menampung banyak orang, saudara, gereja tidak mungkin bertambah besar. Gereja hanya bisa bertambah besar karena dari hamba Tuhan, dari pengurus bisa menampung banyak orang, saudara. Tapi prinsip tidak bisa diganggu. Kita tidak menjadikan, saudara, prinsip itu kemudian kacau, saudara. Tetapi relasi kita jaga. Relasi kita jaga, saudara. Ini undangan yang pertama. The openness of a relationship. Suatu keterbukaan di dalam relasi.